Fatsalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya ke-30. Agak sedikit panjang, tapi tak mengapa, kita baca ayat ini tidak saling balap-balapan, tapi dengan tertib kita hormati firman Allah. Kita baca bersama-sama saja. Sudah dapat semua? 1 Raja-Raja ayat Fatsal 18 ayat 20 mulai. Judulnya Elia di Gunung Karmel. Oke, 1, 2, 3. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke gunung. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, dan bercabang hati, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Kalau sesudah itu panggillah anak, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia, datanglah dekat kepadaku. Mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Tambah lagi 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan.
engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka membuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat terakhir, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Agak panjang, saudara, tidak mengapa. Amin. Siapa pernah baca buku Koping Ho? Saya rasa Koping Ho yang saudara pernah baca tidak sepanjang ini. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah, topik khotbah pagi hari ini tetap di dalam iman dan kasih karunia, tapi ada subtema, never alone, tidak pernah sendiri. Ada satu gambar yang menarik, saya coba mencari gambar demi gambar, bukan itu, yang satu lagi. Nah, saudara, ini bukan orang, tetapi sebuah pohon, ya. Tapi ini begitu indah sekali dilihat. Never alone. Boleh ditayangkan? Ada? Ya. Saudara, ya, tidak pernah seorang diri. Saudara perhatikan, itu ada pohon kelapa, di tengah ada sebuah gumpalan tanah, ya begitu ya. Pulau kecil banget, saudaraku. Pohon itu hanya satu saja di tengah-tengah laut. Nah, ada pertanyaan, saudara. Karena judul khotbah saya Never Alone, tidak pernah seorang diri. Kira-kira apa perbedaan dari alone sama loneliness? Yang dulu ditayangkan, alone dan loneliness. Kalau alone itu seorang diri, kesendirian. Tetapi loneliness, kesepian.
Sepi dia, saudara. Nah, ada yang bisa jawab? Sederhana saja. Jangan takut salah, saudaraku. Saudara juga kalau berkhotbah terus lemparkan pertanyaan, tentunya saudara sudah tahu jawabannya. Nah, saya yang akan garuk-garuk kepala dan mikir, apa ya jawabannya? Takut salah juga saya, saudara. Jadi jangan takut salah. Ini bukan benar atau salah, tapi respons. Amin. Apa kira-kira perbedaan dari seorang diri atau sendirian dengan loneliness, kesepian? Ada? Boleh Stephen ditayangkan yang berikutnya. Oke. Di bawahnya, sederhana saja, saya cuma 2 ini yang saya ingin lihatkan kepada saudara. Yang bawahnya? Oke, belum, tunggu ya. Nah, perbedaannya saudaraku, kalau alone, sendirian, itu secara fisik, secara lahiriah, secara badan, ya, Anda bisa dikatakan seorang diri secara fisik. Tetapi loneliness tidak. Loneliness adalah itu lebih merujuk kepada emosi saudara, kepada perasaan. Saudara merasa kesepian, saudara rasa Anda kesepian. Itu perbedaannya yang sangat-sangat sederhana. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah ketika Anda seorang diri, amin, bukan kesepian, tetapi ketika Anda seorang diri, amin. Oke, baik saudara. Saya yakin, saya percaya, seorang diri, alone, kesendirian, seorang diri, kesepian. Oh, saya lupa taruh. Kalau alone itu secara fisik, secara badani, tetapi loneliness secara perasaan, merasa kesepian. Nah, saya yakin setiap kita pernah berada seorang diri. Anda entah di dalam pekerjaan, Anda pernah bekerja seorang diri. Ya, melakukan sesuatu seorang diri. Ya, apalagi kalau ada jemaat yang mempunyai posisi. Ya, contohnya posisinya seorang manajer. Enggak ada manajer lagi, enggak ada manajer yang lain selain saudara. Anda seorang manajer, Anda akan melakukan pekerjaan, tugas yang sudah ditetapkan sebagai seorang manajer sendiri. Nah, saudaraku, kalau kita baca ayat yang cukup panjang tadi, alone dan loneliness itu dialami oleh Elia. Tetapi yang saya ingin bahas adalah alone, kesendirian. Kesendirian dari seorang Elia sangat berbeda. Ada orang mereka suka bekerja sendirian karena saudaraku lebih nyaman jika bekerja sendirian. Kalau bekerja bersama-sama dengan orang lain, orang tersebut lebih berhati-hati untuk melakukan sebuah pekerjaan lebih atau dengan baik. Setuju? Ya, setuju ya. Nah, apalagi kalau pekerjaan itu sudah terbiasa Anda lakukan. Anda tentunya ya semua sudah tahu tugas-tugasnya, job description-nya. Anda begitu lancar untuk melakukan sebuah pekerjaan sampai dia tuntas, sampai selesai.
seorang waiter, seorang masak di restoran sudah tidak mengalami kesulitan ketika mereka masak. Soal bumbu itu begitu lihai, tangannya begitu lihai seperti karet, saudaraku, terputar-putar. Nah, saudaraku, dengan mudah mereka melakukan pekerjaan. Apalagi yang kerja di Long Island. Waduh, contohnya kerja nanny, housekeeping, ya. Mereka kerja di Long Island, tetapi bisa berubah menjadi Alone Island. Bukan lagi Long Island, tapi Alone Island. Mereka sendiri bekerja di sana, saudaraku. Seorang diri, mereka mulai berjuang mencari nafkah buat keluarga di Indonesia, keluarga di sini, anak-anak di Indonesia, dan sebagainya. Anda berjuang sendirian. Lama-kelamaan Anda biasa. Nah, saya ingin menyampaikan Elia, dia melakukan suatu pekerjaan yang dalam sejarah hidupnya, dia belum pernah melakukan. Dia melakukannya seorang diri. Pekerjaan yang dia lakukan seperti yang kita baca tadi. Bagaimana, saudaraku, ada suatu pertarungan. Saya katakan di sini pertarungan iman plus pertarungan secara badan. Karena akhirnya semua 400 nabi Baal dibunuh habis oleh Elia. Tapi yang saya ingin bawa kepada kita adalah kepada pertarungan iman. Ini menarik sekali, saudaraku. Saudara, pertarungan iman itu dilakukan ketika kita mundur sejenak tentang sejarah dari kejadian ini. Raja Ahab adalah raja untuk orang Israel. Ahab seorang raja yang memimpin kerajaan Israel. Dia berhasil. Ahab berhasil, saudaraku. Ahab sukses. Dia sukses di dalam mensejahterakan rakyat. Sukses. Tetapi sayang, di dalam kepemimpinan Ahab ada satu hal yang terjadi, yaitu Ahab menikah dengan yang namanya Isabel. Saudara suka cerita-cerita dong, ya. Saya dulu di Indonesia suka lihat sinetron. Masa-masanya saya tuh pernah ada nonton Maria Cinta yang Hilang. Tiba-tiba di Warakas ada anak kecebur di sumur, saudaraku. Karena orang tua keasikan nonton sinetron. Nah, ini hati-hati buat ibu-ibu yang kerja sebagai neni dan housekeeping. Asik nonton hospital apa dah itu di televisi. Hati-hati, saudaraku. Jangan sampai ada BBM, wah sekarang udah bukan nonton lagi, BBM. Nah, Facebook, saudaraku. Ada yang sekarang, puji Tuhan, ada yang main Facebook matanya sakit, saudara. Nah, saya berdoa supaya berhenti juga. Saya punya Facebook sudah saya cut. Jadi jangan saudara berpikir yang macam-macam. Memang saya putus, saya punya Facebook. Jadi tinggal Ibu Rohani punya Facebook, dia pun jarang lihat. Ya. Saya pikir kalau Pak Beni bisa kasih putus dia punya Facebook, saya juga bisa kasih putus Facebooknya. Oke, kita lanjut, saudara. Nah, ya saking keasikannya bisa lupa segala-galanya.
Saudaraku, Ahab nikah dengan Isabel. Kita tahu terang dengan gelap tidak bisa ketemu. Amin. Jadi jangan coba-coba untuk Anda menikah gelap dengan terang. Itu tidak bisa, saudaraku. Gelap is gelap, terang is terang. Saya percaya di sini terang semua. Amin. Enggak ada yang gelap. Nah, terang dan gelap tidak bisa disatukan, saudaraku. Ahab di dalam tingkat kesuksesan, dia menikah dengan raja anak Sidon. Namanya Isabel. Dia menikah, saudaraku, akhirnya ketika dia menikah, dia berpikir kalau dia menikah dengan Isabel, anak dari Raja Sidon. Anggap aja saudara saya cerita ini, Anda sementara membayangi suatu cerita sinetron tentang Raja Ahab dan Isabel. Oke? Jangan mengembara kemana-mana. Ini cerita Alkitab, saudara. Nah, Ahab, saudaraku, menikah dengan Isabel. Dia coba menikah dengan Isabel. Kenapa? Dia menikah dengan Isabel untuk membangun kerajaannya kuat di dalam politik, ekonomi, dan militer. Dia coba menggabungkan, saudaraku, kerajaan Sidon yang gelap ini kawin dengan kerajaan terang. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Israel adalah umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah yang Tuhan pakai untuk menghadirkan Yesus di dalam dunia ini. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Ketika gelap dan terang itu jadi, kelihatannya negara ini, bangsa ini lebih makmur. Tetapi, saudaraku, danger. Ada banyak kali kita mencoba menggabungkan, oh saya terang. Mungkin saja ini kehendak Tuhan untuk saya jadi sama si ini. Supaya saya bisa menangkan dia, enggak ada ayatnya. Terang sama gelap enggak bisa digabung, saudaraku. Amin. Jangan pernah coba untuk gabungkan terang dan gelap. Beberapa hari yang lalu kami kedatangan seorang pemuda. Dia datang ke pastori karena ada temannya jemaat di tempat ini. Saudara nggak perlu tahu. Kita ngobrol, orang Kristen. Tetapi ya saya tidak perlu sebut kepada saudara, agak lain, Kristennya agak lain. Oke, alirannya lain, gitulah. Nah, terus apa yang terjadi? Dia mulai curhat tentang pacarnya di Indonesia yang beragama, Islam. Dia katakan begini, waduh, pacar saya tuh lemah lembut sekali. Dia pikir hidup ini ketika berkeluarga cuman lemah lembut yang dia nikmati. Gue bingung juga sama yang sementara lagi kasmaran, saudara. Nah, wah dia bla 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 bla, wah dia mulai. Wah, saya tanya sama dia, waduh rupanya sudah jauh saudara pergaulannya. Sudah jauh banget, udah hilang peredaran, begitulah. Terus saya mulai masuk kepada dia. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kalau dia dari seberang, kamu sebagai orang Kristen, pernikahan kamu dibangun atas dasar apa? Kamu Kristen, kamu pegang ini. Dia Islam, dia pegang Al-Quran. Nah kamu mau bangunnya atas dasar apa? Nah sekarang pertanyaan saya, kelemah lembutannya itu secara natural, itu bisa saja terjadi secara natural.
Tetapi kelemah lembutan dia bukan tercipta langsung lemah lembut. Kelemah lembutannya bisa menjadi kasar loh. Nah sekarang kelemah lembutannya dia dibangun dari apa? Dari iman yang mana? Iman yang ini atau iman yang lain? Gitu. Kita panjang diskusi. Akhirnya dia mulai terbuka gitu. Nah sekarang kamu punya anak. Jika kamu punya anak kamu mau dikemanain? Kamu pasti tersinggung dong. Kalau anak kamu pergi ke tempat ibadah yang bukan kamu pergi. Begitu kan? Begitu juga sama saudaraku. Akan terjadi konflik di sini. Jadi harus hati-hati. Saya bilang, dia katakan begini. Ya saya cobalah bangun hubungan pernikahan bukan coba-coba. Anda tidak bisa mencoba pernikahan. Pernikahan is very serius di mata Tuhan. Oke? Nggak bisa cicip-cicip men. Nah, saudaraku kita lihat di sini. Dia tidak mempunyai dasar yang kuat. Saya katakan pernikahan is not a game. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di dalam kekudusannya Allah. Sangat serius. Jadi tidak bisa mempermainkan pernikahan. Saya katakan begitu. Dia mulai tertarik, dia mulai tanya saudaraku. Waduh masuk pas saja. Firman Allah. Nah puji Tuhan, dia terbuka saudaraku. Kalau Anda rendah hati, pasti Anda akan diberkati. Amin. Nah baik, kita melihat Ahab, dia menikah dengan Isabel karena kepentingan yang lain. Anda tidak bisa membangun pernikahan atas kepentingan yang lain. Oke? Nah, oleh sebab itu, saudaraku hati-hati di dalam soal pernikahan. Saudaraku kita lihat, ketika Ahab menikah dengan Isabel, saudaraku sepertinya bangsa ini makmur, aman, kuat. Tetapi saya ingin buka satu ayat buat saudara. Coba minta tolong kita akan lihat dan simak baik-baik ayat ini. Bagi yang belum menikah atau yang lain-lain. Ketika ada gabungkan gelap dan terang. Oke? 2 Korintus 6 ayat 14 dan 18 sampai 18. Kita baca sama-sama. Simak ayat ini baik-baik. Ini firman Allah. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Ya, kita baca sama-sama. Janganlah kamu biar aja saya yang baca buat saudara. Gak apa-apa, saya yang baca ya. Sorry. I'm sorry. Oke. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Kedurhakaan ini gelap. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Berikut. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Berhenti di situ. Saudaraku, Allah ingin terang dan terang itu tetap menyatu. Kenapa? Karena Allah ingin ada di tengah-tengah. Amin. Allah ingin hadir bersama-sama dengan mereka. Amin. Jelas sekali ayat ini, tidak perlu ditafsir. Ya berikut 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan,
Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Berikut. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas saudaraku. Amin. Terang dan gelap tidak bisa disatukan. Saudaraku, ketika Ahab dan Isabel ada hubungan di situ, Allah tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka bisa kaya, mereka bisa kuat, mereka bisa makmur, tetapi Allah tidak ada di sana. Raja Daud, Mazmur pasal 73, saudara kan bisa baca di rumah, itu saya lupa ayat keberapa. Dia kaget saudaraku, orang kaya hidupnya senang, orang kaya hidupnya berfoya-foya. Tetapi akhir dari ayat ungkapan hati dari Daud, Daud kaget saudaraku. Aku melihat mereka Tuhan turunkan di satu jalan yang licin. Dia melihat kejatuhan mereka. Saudara baca Mazmur pasal 73. Saya tidak mau buka lagi karena agak panjang. Saya akan menunjukkan kepada saudara tentang firman Tuhan ini. Nah, saudaraku, kita lihat ketika terang dan gelap itu bersatu, ada terjadi bahaya yang besar. Oh, saya teringat. Saudara tahu? Saya dengar, oke? Please, tolong Stephen dimatiin. Ini bahaya besar. Kenapa saudaraku? Ketika Ahab menikah dengan Isabel, oke, ketika Ahab menikah dengan Isabel, yang dibawa oleh Isabel adalah dewa-dewa. Jadi ketika Isabel menikah dengan Ahab, saudaraku, Isabel langsung bawa dewa Baal 450. Dewi Asyera 400. Masuk ke dalam kerajaan Israel. Saudara lihat, Allah tidak bisa diduakan. Sekali Allah tetap Allah, sekali Yahweh tetap Yahweh, sekali Yesus Jehovah tetap Yesus. Dia tidak bisa diduakan, saudaraku. Sangat berbahaya. Saudaraku, soal iman itu tidak bisa coba-coba. Itu hanya selangkah dengan maut. Hati-hati saudaraku dengan imanmu. Nah, saudaraku, kita masuk terus. Jadi ada dua berhala yang dibawa oleh Isabel. Oleh sebab itu Tuhan memakai Elia. Elia artinya Yahweh Allahku. Itu arti dari Elia. Tuhan, Yahweh itu Yesus. Yahweh Allahku, Yesus Allahku. Nah, saudaraku, ketika Tuhan pakai Elia untuk melepaskan bangsa Israel, ada sebuah pertunjukan. Kita tahu cerita ini. Ada banyak kita tahu, tapi bagi yang tahu bersabarlah, karena mungkin ada yang perlu mendengarnya sudah lupa. Nah, yang terjadi saudaraku, ada pertarungan iman di sini. Ahab panggil dewa dari Baal itu, dari yang dibawa oleh Isabel. Pada saat itu Israel 3,5 tahun tidak turun hujan. Saudara bayangkan kalau ini di Timur Tengah, oke? Di Timur Tengah ini tidak pernah turun hujan selama 3,5 tahun. Kering. Kita bisa makmur kayak apa? Tapi kalau tidak turun hujan di padang gurun, minta ampun.
tahun, saudara. Jadi jelas sekali mereka kelihatan kaya, tetapi Allah tahan alam. Allah tidak turunkan hujan. Kesempatan bagi Allah untuk berbicara di situ. Amin. Luar biasa. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya terjadi pertarungan iman. Dikumpulkannya lah dewa Baal. Baal artinya dewa hujan, dewa kemakmuran, dewa kesuburan. Saudaraku, kumpul. Waktu dikumpul, kita baca ceritanya, dikumpulkan kayu api, terus 2 lembu suruh pilih. Setelah itu dipotong, saudaraku, ditaruh di mezbah. Dan mereka mulai berdoa. Ditaruh air, saudaraku. Apa yang terjadi? Mereka, ayat berkata, kan ada lain saya ingin bicarakan. Saudaraku, mereka berdoa, mulai berdoa, panggil Allah Baal dari pagi sampai petang. Tidak muncul, justru diledekin sama Elia. Saudara, diledekin, mana mungkin Allahmu sementara tidur. Allahmu sementara jalan-jalan begitu. Akhirnya saudaraku, mereka sudah jingkrak-jingkrak sampai mereka pukul diri mereka sendiri, saudaraku. Keluar darah. Tetap tidak turun-turun. Ketika Elia muncul, dia seorang diri, saudara. Dia ingin perlihatkan Yahweh itu Yesus. Dia mulai perlihatkan, saudaraku. Dia ingin memperkenalkan, saudaraku, kepada bangsa Israel yang selama ini matanya digelapin, saudaraku. Gelap mata dari bangsa ini. Saudara, ketika oknum lain, ketika kepercayaan masuk, maka gelaplah mata saudara. Ketika Anda tidak lagi mengandalkan Tuhan, engkau mulai melihat terlena dengan suasana dunia ini yang begitu menakjubkan, enak rasanya. Saudaraku, Allah tidak lagi nampak dalam wajahmu. Allah tidak ada lagi dalam hati. Allah tidak terasa lagi di dalam hatimu. Karena selama Anda hidup, Anda tidak pernah libatkan Dia dalam hidupmu. Anda tidak pernah hadirkan Allah dalam hidupmu. Nah, sekarang pertanyaannya, saudaraku. Saudara, pertanyaan begini. Bagaimana, saudara bisa, saya juga bertanya. Bagaimana Elia bisa tahu, padahal saudaraku, saudara bisa buka ayat. Tidak ada ayat yang berkata, Tuhan suruh Elia buat suatu mezbah, dan apa yang terjadi, saudaraku? Suruh mezbah, taruh kayu bakar, taruh lembu, taruh air. Enggak, Tuhan enggak suruh, saudara boleh lihat. Tuhan enggak suruh. Nah, sekarang saya bertanya dalam pembacaan, saya tanya, dari mana Elia tahu? Kok dia tiba-tiba suruh dia taruh lembu di situ, dia taruh kayu, api, dia taruh batu, 12 batu. 12 suku bangsa Israel itu sebagai simbolik. Terus taruh air, saudaraku. Dari mana dia tahu? Sekarang pertanyaan besar buat saya dan saudara. Nah, ini yang saya namakan begini, saudaraku. Oke? Semua bangsa-bangsa, saya tidak peduli. Dia mau Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan macam-macam agama. Maaf, ini agak ekstrim buat saudara. Semua menerima the goodness of God. Kebaikan Tuhan. Setuju? Saudara tahu Ismail? Waktu dia tinggalkan Abraham berkati dia loh. Jangan salah. Abraham taruh tangan kepada Hagar dan Ismail. Ini the goodness of God. Kebaikan Allah dinikmati oleh semua orang. Tetapi Ismail bukan anak perjanjian. Ini perbedaan, status beda. Anda bisa terima kebaikan Allah.
Bangsa-bangsa bisa terima kebaikan Allah. Saudara lihat, yang di luar sana bukan robot. Masih bisa bernafas, masih bisa melihat. Bukankah ini kebaikan Allah? Saya bertanya sama saudara. Yes, ini kebaikan Allah. Tetapi keselamatan mereka tidak terjamin di dalam Allah. Oke? Beda sekali saudaraku. Nah, oleh sebab itu, the goodness, kebaikan Allah ada. Kebaikan Allah contohnya. Kebaikan Allah itu ada di dalam anugerahnya. Oke? Saudara tahu anugerah? Dari anugerah ini, di kotak anugerah, keluarlah kebaikan Allah. Oke? Tetapi tidak menjamin keselamatan mereka. Status mereka sebagai orang berdosa. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status berbeda. Mereka jadi anak Allah. Yang lain orang berdosa. Ada ayatnya. Coba buka. Tolong bantu saya. Galatia 3 ayat 26. Galatia. Waduh. Salah saya. 26. Sorry. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus. Ini berbeda. Status berbeda. Orang di luar sana bisa berbuat baik. Mereka bisa bantu orang. Mereka bisa tolong orang yang celaka dalam sekarat. Tetapi kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bukan anak. Ini berbeda saudara. Mereka bukan anak Allah. Jelas ayat berkata demikian. Status berbeda. Yang masuk surga adalah keluarga Allah, anak-anak Allah yang ada di surga. Bukan orang berdosa. Simple. Jadi Kristen Anda percaya Yesus. Hanya Dia. Nggak sulit saudaraku. Anda ikut Dia. Dia sudah ada sebelum bumi dijadikan. Allah tidak pernah kawin. Allah tidak punya orang tua di sana. Allah tidak diciptakan. Allah tidak dilahirkan. Yesus lahir tetapi tidak melalui hubungan seks. Tidak. Kalau dia lahir dalam hubungan seks, dia, saudaraku, akan lahir seperti tubuh yang berdosa. Tetapi dia di dalam Roh Kudus. Dalam roh. Maria dan Yusuf tidak main, maaf kata saudara, tidak hubungan seks. Anda boleh baca. Buka Alkitab dong. Jelas sekali ayat itu berkata demikian. Jadi saudaraku, ketika Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Sebelum Adam dan Hawa ada. Bukan malaikat yang ciptakan Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah. Bukan malaikat yang menciptakan Allah. Allah sang pencipta. Amin. Ini sangat berbeda saudara. Nah, kita melihat saudaraku, sangat menarik. Ketika saudaraku Elia mulai mempertunjukkan, memperkenalkan Allah dari orang Israel. Ini tujuannya penting sekali saudaraku. Tujuannya untuk memperkenalkan kembali Allah orang Israel. Tahu apa yang dibuat oleh Elia? Saudara baca di rumah, baca lagi. Waktu semua Nabi Baal sudah tunjukkan semua,
kekuatannya. Dewa ini, saudaraku, dewa Baal ini seperti dukun. Ibaratnya begini, Elia itu dikelilingi sama dukun. Sama dukun-dukun, saudaraku, ilmu sihir. Dewa. Kalau buat saya, saudaraku, dia menghadapi kesulitan yang besar. Terjadi peperangan. Wah, santet sana, santet sini. Sihir sana, sihir sini. Tapi itu tidak terjadi, saudara. Nah, pertanyaannya, dari mana Elia bisa buat mezbah? Kembali lagi, saya baru ingat, sorry. Dia ingat firman Allah. Nah, yang saya ingin masukkan begini. Dia ingat firman Allah di dalam kitab Imamat pasal 9 ayat 24. Saudara gini, poinnya gini. Ketika Anda sebagai orang beriman kepada Yesus, sungguh-sungguh Anda melihat Anda baca firman Allah, dan firman Allah yang Anda baca, Anda lakukan, Anda mendapat anugerah khusus. Oke? Semua mendapat kebaikan di luar sana. Semua masih bisa bernafas di luar sana. Itu diterima oleh bangsa-bangsa. Tetapi Allah punya berkat khusus bagi anak-anak Allah. Oke? Ini poinnya, saudaraku. Kita harus masuk di situ, saudara. Kita harus minta berkat sebagai anak Allah. Itulah yang diterima oleh Elia. Dia jalankan iman. Dia ingat, saudaraku, ada ayat di dalam Imamat pasal 9 ayat 24, di mana, saudaraku, ada terjadi pembuatan mezbah di situ, taruh kayu api di situ, taruh air di situ, taruh lembu, taruh domba, dan api dari langit turun. Dia ingat itu firman, dia jalankan. Dia terima apa yang pernah difirmankan dahulu kala. Itu kekristenan. Jadi Anda tidak cukup hanya berkata saya orang percaya Yesus, tetapi Anda tidak pernah melakukannya, Anda bukan. Anda hidup sebagai anak gelap. Anda harus melakukannya. Sehingga Anda mendapatkan anugerah yang khusus. Special grace. Amin. Berkat yang khusus, saudaraku. Allah punya berkat yang khusus buat saudara. Berkat sebagai anak Allah. Oke, saya ingin gambarkan begini. Ini gambaran ini sangat minim, oke? Sangat minim. Oke, sangat minim. Di sini ada banyak keluarga. Ada suami, waduh, ini ntar bisa tolong di fix ini. Ya, ada suami, ada istri, ada anak-anak, bukan? Benar, saudara? Nah, anak-anak, kita bicara anak-anak. Anak-anak saudara, mereka bertumbuh dengan baik. Oke, semua dari Tuhan. Tetapi, ada juga melalui usaha orang tua. Setuju? Contohnya, oke lah, secara umum. Mungkin saudaraku susu, makanan mereka. Seorang suami akan bekerja, seorang ayah akan bekerja untuk anak-anaknya. Itu saudaraku, itu biasa, itu umum. Itu the goodness, itu tanggung jawab seorang ayah untuk memelihara anaknya. Betul? Tetapi ada hadiah-hadiah yang khusus. Contohnya, saudara mungkin berikan anak saudara. Contohnya, sepeda, mainan. Nah, ini adalah anugerah yang khusus. Karena Anda lihat, waduh, anak papa semakin pintar. Wah, itu Gibor, saudaraku, pintar sekali, masih kecil. Gibor tutup pintu, dia udah tahu, saudara. Dia jalan cuk. Dia tutup, ceker, dia balik lagi, saudara. Kita suka sorakin, wah, dia suka malu. Begitu, saudaraku. Saya sama istri,
Aduh, apa yang kita mau kasih sama dia ya? Kayaknya seneng banget. Anak kita ketika kita bilang begitu, tutup pintu, rasanya saudaraku saya mau kasih sesuatu buat dia. Benar? Ada berkat khusus buat dia. Karena dia melakukan apa yang saya lakukan. Begitu juga kita. Ada berkat yang memang Tuhan sudah taruh. Nafas itu Tuhan memang itu kebaikan Allah. Tetapi kita harus minta berkat-berkat khusus. Ketika Anda mendengar perkataan Bapa dan Anda melakukannya. Amin. Itu yang penting. Dan itulah yang diterima oleh Elia. Dia kutip firman Allah dalam imamat. Dia lakukan. Apa yang terjadi? Wah, api turun dari langit saudara. Tapi jangan coba-coba. Anda bakar mezbah di situ. Terus minta api dari langit. Itu bukan kebutuhanmu. Sekarang. Buat apa saudara minta api dari langit? Benar? Bukan kebutuhan saudara sekarang. Saat itu memang mereka perlu dicelikan. Jadi yang dilakukan oleh Elia. Saudaraku begini. Hai Israel. Yang pertama dilakukan oleh Elia. Dia rubah identitas bangsa Israel. Karena waktu mereka, saudaraku, dipanggil oleh Elia, mana kamu pilih? Allah Yahweh atau Allah Baal? Mereka bingung. Ketika Anda menggabungkan gelap dengan terang, maka akan terjadi kebingungan di dalam iman saudara. Nggak bisa. Apalagi mereka kebingungan. Kami ini orang berdosa. Oleh sebab itu, saudara bisa baca di rumah. Saya tidak tipu-tipu saudara, apalagi direkam ini. Dunia mendengar juga ini saudara. Benar. Saudaraku, Elia langsung panggil, hai Israel. Dia rubah identitas mereka. Kamu nih bangsa keturunan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia perjelas kembali identitas. Nah, saudaraku, di dalam kekristenan kita perlu jelas kekristenan kita. Ada banyak kali kita sudah jauh dari Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, saudaraku, kita anggap Allah jauh, Allah marah sama kita. Status identitas kita orang berdosa dan orang paling berdosa. Saya tidak berkenan, saya patut dikutuk, saya patut dihukum, dibuang di neraka. Hey, come on. Bangkit. Darah Yesus sudah merebut Anda dari maut dan mengubah statusmu. Amin. Saudara buka Yakobus pasal yang kelima 17. Coba buka saudaraku. Harus terjadi yang namanya perubahan status dulu. Anda harus tahu status Anda sebagai orang benar. Anda harus bertobat dulu di hadapan Tuhan. Setelah rubah status, saudaraku, Elia suruh bertobat mereka. Yakobus pasal 5, tolong dibuka, sudah mau habis ini. Yakobus pasal yang kelima, ayat 17. Yakobus pasal 5, 17. Oke, tapi nggak ada ya. Oh, sorry. Oke, saya baca aja. Sambil diketik saya baca. Yakobus pasal 5, 17. Ya. Ayat 15 lah. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Itu. Ayat 15. Mulai. Oke. Orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Terus, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi, saudaraku, terjadi pertobatan dulu, mengaku dosa, pertobatan. Baru terjadi kesembuhan. Doa orang yang benar
Saudara orang benar? Anda bukan nabi. Saya bukan nabi. Walaupun saya melihat ada di jemaat, sorry ya, ada karunia nabi. Oke, tapi itu harus dipertajam. Ada, saya tahu saudaraku, saya tahu. Oh, seorang nabi itu dia berani memperkatakan kebenaran. Tapi memang perlu dilengkapi. Tidak asal ngomong begitu, saudara, tidak. Ada kode etiknya. Nah, kita lihat. Doa orang benar, orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat selanjutnya, saudara lihat. Karena Elia, karena kita main bolak-balik nih. Yang sebelumnya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat yang berikut. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Selama 3 tahun dan 6 bulan ya, 3,5 tahun. Enggak, saya tidak baca 6 bulannya, saudara. Nah, saudaraku, finishing. Kita lihat, saudaraku, Elia, ayat berkata Elia menurunkan hujan. Nah, kalau kita baca tadi, kasih satu raja-raja tadi, dia katakan, aku nih seorang nabi. Nabi. Tetapi ketika ada di perjanjian baru, Tuhan pakai orang benar juga. Amin. Elia waktu menurunkan hujan statusnya nabi. Tetapi ayat berkata, kita bisa mendapatkan kuasa yang besar sebagai orang, statusnya orang benar, bukan nabi. Beda saudaraku, kita bisa berdoa asal dengan sungguh-sungguh. Anda mengaku dosa, mengaku Anda bersalah, Anda bertobat. Setelah itu Anda berdoa dengan sungguh-sungguh. Doamu akan dijawab oleh Tuhan. Nah, saudaraku, finishing begini. Saya akan tutup ini begini, saudara. Oke. Beberapa hari yang lalu, ini saudaraku, saya punya beban. Karena saya juga turut merasakan ya tentang keadaan jemaat dan tentang ke gereja ini. Begini, saudara. Minggu lalu, hari Sabtu, saya dengan istri kami berdoa, itu sampai pagi, dari jam 10, istri mulai jam 10. Nah, saya juga heran, saya ada translate itu, ini nggak ada tuh, dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, kalau nggak salah saya setelah itu, saya ikut berdoa dengan istri. Kita berdoa kalau nggak salah sampai jam 4 pagi. Saya bilang begini, oke, bukan untuk menyombongkan diri. Tidak sama sekali. Dan saya tidak memaksa Anda untuk percaya. Tetapi perkataan saya berani pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oke, begini. Kami berdoa sampai jam 4 pagi. Ini bukan sombong rohani, saudara, cuman membagi kesaksian tentang apa yang Tuhan sampaikan khususnya kepada saya pribadi. Begini, di gereja ini ketika saya berdoa, istri saya berdoa, ini bukan sombong rohani, oke? Tapi ini menjadi beban untuk kita mulai, karena yang tidak terus terang, tolong dimatiin boleh? Enak juga ini. Oke.
Haleluya. Ya. Hallelujah. Your grace is so beautiful, Lord. Hallelujah. Yeah. In the beauty. Kita nyanyikan lagu ini di dalam keindahan-Mu Tuhan. Ya. In the beauty of your holiness, your face is all I see. In the glory of your majesty, I bow my knee, I bow my knee to worship you. Worship you. In the presence. Your presence of your perfect love, my fears are swept away. The presence of your embrace, I lift my hands, I lift my hands to worship you. Worship you. Your grace has opened my eyes to see the beauty of Christ, Of your love, sacrifice, your love, sacrifice, your blood has redeemed me from shame. shame. Your power has broken the chains. This is love, sacrifice. Your love, sacrifice. Your grace Your grace has opened my eyes to see the beauty of Christ, of your love, sacrifice, your love, sacrifice, your blood has redeemed me from shame. Your power has broken the chains. This is love, sacrifice. Your love, sacrifice. Your grace has opened my eyes to see the
beauty, the price of His love, sacrifice. Your love, sacrifice. Your blood, redeem me from shame. Your power has broken the chains. This is love, sacrifice. Your love, sacrifice. One more time, your grace has opened my eyes to see the beauty, the price of your love, sacrifice. Your love, sacrifice. Your blood, your blood, redeem me from shame. Your power has broken the chains. This is love, sacrifice. Your love, sacrifice. Your blood has redeemed me from shame. Your power has broken the chains. This is love, sacrifice. Your love, sacrifice. Oh, your blood redeem me from shame. Your power has broken the chains. This is love, sacrifice. Your love, sacrifice. Sudah saatnya Anda dan saya membangun imanmu. Dengar firman Allah dan lakukan. Karena ada berkat-berkat khusus yang Tuhan ingin berikan kepada saudara. Berkat-berkat yang beda. Iman harus dibangun, saudara. Anda harus bangun iman. Anda bukan mengabaikan iman. Bangunlah iman di dalam firman Allah. Sehingga hidupmu terus dipertajam. Jangan pertajam kedaginganmu. Kedaginganmu sudah rusak. Jangan pertajam segala hawa nafsu, saudara. Jangan pertajam perselihan. Semua yang produknya dari daging. Kita harus berhenti untuk melihat kerajaan Allah. Kita harus bangun yang ada di dalam. Allah tinggal di dalam hidupmu. Jangan biarkan dia terus menangis dan menangis. Jangan dukakan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Dengan perbuatanmu yang najis. Perbuatanmu yang salah, yang jahat di mata Tuhan. Anugerahnya cukup bagimu. Jangan permainkan anugerah Allah. Jangan. Tapi hormatilah anugerah Allah sebagai kesempatan
untuk Anda membangun hubungan dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas di dalam berkata-kata. Terbatas Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus, Engkau akan menghidupkan firman-Mu. Roh Kudus, perdengarkan terus firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami tidak berdosa. Biarlah kami membangun iman kami, membangun dan membangun iman kami di dalam firman dan anugerah Allah. Your grace has opened my eyes to see the beauty, the price of your love, sacrifice. Your love, your blood, has redeemed me from shame. your blood has broken the chains. This is love, sacrifice. Your love, sacrifice. Your blood redeemed me from shame. Your power Has broken the chain. This is love, sacrifice. Your love, sacrifice. Your blood has redeemed me from shame. Your power has broken the chain. This is love, sacrifice. Your love, sacrifice. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Besar namamu ya Tuhan. Haleluya. Namamu berkuasa Tuhan. Haleluya. Namamu berkuasa. Amin. Makasih. Segala kuasa-kuasa gelap, segala kuasa-kuasa dunia, Engkau telah mengusir dan telah mengeluarkan di dalam tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang telah Engkau taburkan kepada kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Makasih. firman-Mu yang telah Amin. kami terima pada pagi hari ini. Haleluya. Kiranya kuasa firman-Mu itu ya Tuhan, Amin. bekerja dan tertanam di dalam hati. Tertanam di dalam hati dan dalam pikiran kami ya Tuhan. Dan bekerja di segala ruang lingkup kehidupan kami Amin. Haleluya. dan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Makasih. dan Engkau telah memberkati firman-Mu Amin. yang Engkau telah berikan kepada kami Amin. pada pagi hari ini ya Tuhan. Makasih. Engkau telah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kepada kami, dan Engkau memberkati hamba-Mu. Berkati kami seluruhnya ya Tuhan. Amin. Kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan hidup kami sepanjang hari. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita pasti semua diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saat